Bayi itu dibunuh dengan cara ditenggelamin ke dalam bak mandi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita ngadul, tempatnya ngobrol ngalor ngidul meskipun garing, yang penting ada teman buat tidur. Kali ini Aing teh mau menceritakan sebuah kasus yang terjadi di Indramayu. Satu keluarga yang dibantai secara keji oleh orang terdekatnya sendiri hanya karena sebuah harta dan janji 100 juta. Nying. Emang uang itu bisa membutakan semuanya ya? Duit. Mungkin di sini ada orang Indramayu, boleh banget komen untuk kasih info-info lebih ya. Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Cerita diawali dengan penemuan 5 jasad di sebuah rumah. Yang pertama adalah si kakek yang berusia 78 tahun. Lalu si Budi Awaludin sebagai kepala rumah tangga berumur 45 tahun, istri si Bapak Budi yang berumur 43 tahun, dan kedua anaknya yang satu umur 7 tahun, dan yang paling sedihnya adalah ada satu bayi yang berumur 8 tahun ikut menjadi korban kekejian orang itu. Astagfirullah, padahal gak punya dosa ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Pelaku pembunuh ternyata orang terdekat keluarga itu, yaitu Ririn Rianto berusia 35 tahun dan Prio Bagus Setiawan berusia 29 tahun. Jadi ada 2 pelaku di kejadian ini ya guys ya. Dan ternyata si Ririn itu adalah temannya si bapak yang sering ngerental mobilnya. Nah, by the way, si bapak itu sering ngerentalin mobilnya, meskipun tidak punya banyak mobil, ada 1 atau 2 mobil gitu, tapi beliau sering merentalin mobilnya. Nah, suatu ketika si Riri itu merental atau meminjam mobilnya si korban. Nah, adanya rencana untuk menghabisi nyawa sekeluarga itu karena mobil yang disewanya itu mogok. Karena si mobilnya mogok padahal udah disewa, nah si Riri itu meminta uangnya kembali. Bapak Budi, ini kenapa mobilnya mogok padahal saya udah bayar? Saya tidak mau kalau mogok, saya minta uangnya kembali. Oh, mohon maaf Bapak Riri, tidak bisa karena uangnya sudah dibelikan. Emosi lah itu si Riri. Sampai timbul lah itu rencana itu ya. Nah, setelah terbesit bisikan setan-setan yang terkutuk itu, akhirnya si Bapak Riri mempunyai rencana untuk menghabisi satu keluarga itu. Dalam rencananya tersebut, si Ririn mengajak satu rekannya yang bernama si Prio yang berumur 29 tahun tadi. Karena aksinya tersebut tidak bakalan berjalan lancar mungkin kalau sendiri ya. Nah, akhirnya si Ririn menyuruhlah si Prio dengan iming-iming uang 100 juta. Kamu mau gak bantuin gue? Bantuin apa? Ngebunuh orang. Kayak udah kayak beli cilok gitu ya, enteng kali pun ngomongnya ya. Untuk ngebunuh orang nanti ku kasih lah itu 100 juta. Mau gak? 100 juta ya bos? 100 juta ya Ri? Oke lah. Kapan lagi ada tawaran segede itu gitu kan, selain ngepet. Nah, dan akhirnya si Riri menyuruh si Prio itu untuk membeli cangkul. Buat apa cangkul? Mungkin itu persiapan untuk nanti menggali tanah untuk mengubur jasadnya nanti biar menghilangkan jejak gitu loh. Nah, dalam eksekusinya tersebut si Ririn menyuruh si Prio untuk berjaga-jaga di depan pintu, dan yang mengeksekusi adalah si Ririn. Masuklah itu si Ririn ke dalamnya, kucuk. Pertama yang dihabisi siapa? Si Bapak Budi. Dengan apa? Dengan pipa besi. Tahu pipa besi? Dihabisilah itu si Bapak Budi Awaludin itu dengan pipa besi. Kocok sampai meninggal lah itu ceritanya ya. Dan disusuli dengan keluarga-keluarga lainnya.
meninggal lah itu ya, semua meninggal. Dan yang lebih sadisnya lagi, si bayi yang 8 bulan itu, yang ku bilang tadi ada bayi 8 bulan yang ikut jadi korban. Nah, si bayi itu dibunuh dengan cara ditenggelamin ke dalam bak mandi. Kok iso? Astagfirullahaladzim. Kurasa itu setan pun geleng-geleng lihat kelakuan kau ya, Riri, Puki. Astagfirullahaladzim. Dan akhirnya satu keluarga pun meninggal di tanggal 29 Agustus 2025. Sekitar jam 21 alias jam 9 malam ya. Dan setelah semuanya meninggal, tidak hanya nyawa yang diambil, melainkan harta bendanya pun ikut digondol sama si Riri dan si Prio itu ya. Harta-harta yang diambil si pelaku adalah mobil Toyota, mobil pick up, perhiasan si anak, dan uang jutaan rupiah. Nah, setelah mereka meninggalkan lokasi, mereka mengubur jasad-jasadnya terlebih dahulu dengan menutupinya dengan terpal dan menguburnya. Nah, untuk menutupi jejaknya, si pelaku juga memfitnah seseorang yang bernama Evan Bagus Pratama dengan cara apa? Dengan cara memarkirkan salah satu mobil milik si korban di dekat rumahnya si Evan. Dan untungnya si Evan berani melaporkannya ke polisi, sehingga setelah ditelusuri akhirnya kasus ini pun terbongkar. Dan gak butuh waktu lama, si polisi pun berhasil mengamankan kedua pelaku pembunuhan di mana itu lupa. Kedua pelaku pembunuhan di Indramayu. Nah, sebelum tertangkap, si pelaku itu sempat kabur-kaburan tuh. Dia ke Jakarta, ke Bogor, ke Semarang, ke Demak, dan ke Surabaya. Nah, seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya topai melompat pasti akan. Nah, betul. Setelah di Surabaya, mereka udah mulai buntu tuh pelariannya. Sampai punya rencana untuk menjadi anak buah kapal ABK agar bisa sembunyi berbulan-bulan di laut. Tapi sebelum itu terlaksana, mereka keburu dibekuk sama polisi. Mau kemana kau? Dan kini si Ririn sama si Prio itu dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Semoga kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa keserakahan bisa membutakan hati manusia hingga tega menghabisi keluarga yang tidak berdosa. Nah guys, itulah kasus tragedi pembunuhan yang terjadi di Indramayu. Gimana menurut kalian? Apakah hukuman mati pantas untuk si pelaku? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. By the way, kalau ada info yang kurang ataupun yang salah dan yang lebih itu mohon dimaafin, karena saya masih proses pembelajaran, karena ini video keempat yang saya upload di Cerita Ngadul. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk kritik dan sarannya untuk konten saya ini, untuk membangun kontennya lebih maju dan channelnya lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.